Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kaum wanita yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kembali kita datang kepada Tuhan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kalau sore hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang jadilah pembawa damai. Puji Tuhan. Nah, kita akan buka dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia khotbah di bukit. Puji Tuhan. Nah, ucapan-ucapan bahagia ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita harus menjadi pembawa damai? Yang pertama, di ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, jadi mengapa kita harus menjadi pembawa damai? Yang pertama, karena kita akan berbahagia. Puji Tuhan, yang dicari semua orang adalah kebahagiaan. Dari manakah kita dapatkan kebahagiaan? Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita membawa damai. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pembawa damai? Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Senang ya kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, di beberapa waktu yang lalu Pendeta Bondan dengan gamblang, dengan jelas menceritakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga setiap pagi kita harus mengucapkan aku anak Allah. Jadi saya tidak akan memperpanjangnya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menjadi pembawa damai? Karena di dalam orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan. Nah, masa depan ada bagi orang-orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-37, di situ dikatakan bahwa perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Oh, haleluya. Tadi dikatakan kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Kemudian kita disebut anak-anak Allah. Dan yang ketiga, dengan jelas di situ dikatakan ada masa depan bagi orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang hidupnya membawa damai bagi orang lain. Yang pertama kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Abigail. Nah, Abigail adalah seorang yang cukup lumayan kaya. Dia adalah istri seorang yang bernama Nabal. Alkitab mengatakan bahwa Nabal namanya bebal orangnya, ya betul. Nah, suatu hari Daud dan orang-orangnya ada di daerah Nabal, ya, kemudian menjaga para pekerja-pekerjanya. Tetapi Nabal justru menghina Daud dan orang-orangnya, sehingga Daud menjadi marah, Daud menjadi murka. Kemudian apa yang dilakukan ketika berita kemarahan Daud itu didengar oleh istrinya, yaitu Abigail? Dia mempunyai inisiatif. Apa yang dilakukannya? Dia mendatangi Daud. Dia mendatangi dengan penuh kerendahan hati. Dikatakan di dalam kitab 1 Samuel, ya, di situ dikatakan bahwa kalau dia sudah sampai di hadapan Daud, ya, lalu Abigail ini sujud di hadapan Daud. Kemudian dengan perkataan yang sopan, perkataan yang penuh bijaksana, ya, di situ Abigail bisa meluluhkan hati Daud sehingga Daud tidak jadi marah. Ya, jadi kerendahan hati itu penting ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain. Kemudian apa yang dilakukan Abigail selain berkata-kata dengan bijaksana, dia juga membawa persembahan-persembahan kepada Daud. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, contoh Alkitab yang membawa damai adalah Yakub. Ya, Yakub adalah saudara kembar Esau. Ya, nah pada waktu itu Yakub lari dari hadapan Esau karena dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Nah, setelah itu Yakub ingin berusaha berdamai kembali dengan Esau. Nah, singkat cerita dia mendatangi Esau. Ya, dia mendatangi Esau, kemudian ketika di hadapan Esau, dia sujud di hadapan kakaknya Esau. Nah, dia sujud sampai 7 kali, yang menandakan bahwa dia itu benar-benar ingin berdamai dengan Esau kakaknya. Nah, selain itu dia juga bawa persembahan-persembahan kepada kakaknya Esau. Kemudian dia juga berkata dengan penuh kasih dengan Esau, sehingga hati Esau menjadi luluh dan Esau memeluk dan mencium adiknya dengan penuh kasih. Ada perdamaian antara Yakub dan Esau. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah Yusuf. Kita ketahui bersama di Kejadian pasal 37, Yusuf adalah orang yang dijual oleh kakak-kakaknya. Kemudian lanjut sampai pasal yang ke-45, singkat cerita setelah dijual oleh saudara-saudaranya, dia bekerja di rumah Potifar, kemudian dia masuk ke dalam penjara. Nah, setelah itu dia diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir, yaitu orang yang berfungsi untuk mengatur bahan makanan di Mesir, karena Firaun bermimpi akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, sehingga dia melihat kebijaksanaan Yusuf dan mengangkat dia menjadi orang kedua untuk mengatur persediaan makanan. Kemudian setelah itu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan, ya. Nah, kemudian ketika saudara-saudaranya datang, sebagai orang yang pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf. Kemudian Yusuf berkata dengan baik-baik terhadap saudara-saudaranya. Nah, itu yang dilakukan Yusuf. Nah, dia mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Mengampuninya bukan pura-pura, tetapi mengampuni dengan tulus. Nah, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, jadi kita sudah belajar dari Abigail, dari dari Yakub, dan dari Yusuf. Nah, yang terakhir kita berdoa, belajar dari tokoh Alkitab yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai pendamai dunia. Ya, dia menjadi seorang pendamai bagi kita. Kenapa? Karena dia mendamaikan manusia sehingga dia disebut sebagai Raja Damai. Apa yang dilakukan? Dia rela mengosongkan dirinya, rela mengorbankan nyawanya bagi kita manusia. Kemudian setiap kata-katanya seperti aliran air yang menyejukkan, seperti di Matius pasal 5, ucapan-ucapan bahagia Tuhan Yesus. Nah, ini yang dia lakukan. Dia rela merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mari pada saat sore hari ini kita mau menjadi orang-orang pembawa damai. Di mana? Di mana saja. Di masyarakat, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita berada sebagai kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pembawa damai. Apalagi kita kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ya, karena identik wanita itu orang yang cerewet, orang yang ya begitu. Tapi tidak semua, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi pembawa damai bagi suami, bagi anak-anak, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, ya. Nah, jadi mari kita berusaha mencari kedamaian itu, ya. Karena apa? Nah, di dalam Alkitab dikatakan, carilah perdamaian itu, berusahalah mendapatkannya. Nah, di dalam kitab Ibrani, ya, dan juga di kitab Petrus dikatakan bahwa
Tuhan itu senang kepada orang-orang yang cinta damai. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang suka damai. Siapa yang mencintai hidup dan hari-hari yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Oleh sebab itu pada sore hari ini, firman Tuhan mengatakan, carilah perdamaian. Dan kita harus menjadi pembawa damai. Kenapa? Kita akan berbahagia. Kita akan disebut anak-anak Allah. Dan kita mempunyai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kaum wanita yang dikasihi Tuhan diberkati oleh Tuhan dan menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.